Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu semangat di dalam Tuhan. Ke pasar mencari melati, pulang ke rumah membawa duku. Kata Yesus setelah mengambil roti, ambillah inilah tubuhku. Pergi ke hutan mencari dedaunan, tidak lupa membawa parang. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Di studio telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SJ. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Hani, apa kabar Romo? Sampai jumpa. Kabar baik, sukacita. Sukacita selalu Romo. Ya. Baik, terima kasih Romo untuk kehadirannya untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Ya, terima kasih. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Hani. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang makasih kami bersyukur padamu atas anugerah yang senantiasa Kau limpahkan pada kami, teristimewa dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, dengan keadaan Yesus dalam sakramen Ekaristi, dalam tubuh dan darahnya yang menjadi kekuatan sumber hidup kami. Dan semoga dengan setiap kali menyambutnya kami juga semakin diubah oleh perjumpaan kami dengannya, semakin boleh mengalami menjadi insan-insan Ekaristi yang sejati, semakin bersyukur, semakin berbagi, semakin hidup dalam kasih yang sejati. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikkannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren, "Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan." Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepas belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya
ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemanakah engkau kendaki agar kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepada kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat dan setiba di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid, dan mereka pun semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur sampai hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, mereka pergi ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Hani. Ya Romo, pada hari raya Tubuh dan Darah Kristus ini, ya, renungan apa yang ingin disampaikan pada sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, kita diajak pada hari raya Tubuh dan Darah Kristus, maka rangkaian dari setelah kita bersama-sama secara intensif mempersiapkan diri dalam puncak perayaan iman dan liturgi Gereja Katolik adalah Paskah. Kita punya masa Prapaskah yang cukup panjang. Lalu masa Paskah, kita memiliki masa Paskah sampai ditutup dengan Pentakosta, 50 hari, di mana kita diajak untuk mengambil buah-buah rohani dari Paskah itu, dan lalu ditutup dengan Pentakosta, turun Roh Kudus, dilanjutkan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, yang merupakan perayaan inti iman kita bahwa menunjukkan pengalaman iman kita bahwa Allah itu kasih. Nah, kasihnya menjadi semakin nyata, yang ingin hadir di tengah-tengah kita, menyertai kita dalam rupa Ekaristi. Dan karena itu hari Minggu sesudah Tritunggal Maha Kudus adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, yang dalam ucapan singkat sering disebut hanya Corpus Christi. Karena itu yang dikatakan kalau kita menerima
komuni, ada Corpus Christi, tubuh Kristus. Mau gambar keseluruhan sebenarnya, dan itulah yang dalam hari raya ini kita mendengar dalam bacaan-bacaan, 3 bacaan tadi, dari pengalaman umat Israel pada perjanjian lama, menggambarkan bagaimana mereka di satu pihak juga mengalami penyertaan Tuhan dalam diberi makan roti, mana, sekaligus juga diingatkan akan darah yang dipercikkan pada mereka semua sebagai ikatan perjanjian, sekaligus juga darah yang menjadi tanda bahwa mereka darah anak domba Paskah, sehingga mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir dan mereka selamat sehingga tidak mendapatkan berbagai macam hal-hal buruk, sebagaimana dikatakan Tuhan, kalau nanti rumah itu diolesi dengan darah anak domba di pintu depannya lalu dilewati malaikat maut. Itulah pengalaman mendasar dari umat Israel tentang Allah yang hadir menyertai mereka dalam rupa makanan, minuman, sekaligus menggambarkan kehadiran Tuhan yang sungguh semakin dekat dengan mereka. Itu yang selalu pengalaman Paskah mereka. Paskah berarti pembebasan. Paskah yang berarti mereka juga selalu dihidupi dan diingatkan selalu akan makna perjanjian. Dan itu diteruskan di dalam ibadah-ibadah mereka akhirnya, sehingga mereka memiliki yang namanya juga nanti korban-korban bakaran, korban sembelian di bait Allah dengan menyembelih kambing atau domba atau sapi. Kalau yang sangat sederhana, mereka yang mempersembahkan merpati atau burung tekukur. Tapi mereka ada ungkapan persembahan di mana situ ada unsur darah, yang darah sebenarnya ungkapan dari hidup, kehidupan. Itu digambarkan dengan itu, bahwa mereka diikat oleh darah perjanjian yang disimbolkan di dalam darah binatang-binatang yang dikorbankan itu. Dan itu juga digambarkan juga dalam perjanjian baru, dilanjutkan Yesus membuat Paskah yang baru. Kalau dalam Paskah perjanjian di mana mereka ada selalu menyiapkan domba tiap keluarga, lalu menyembelihnya dan darahnya lalu akan dipercikkan sebagai tanda perjanjian, mengikat perjanjian, ritual mengikat perjanjian, sekaligus juga mereka makan daging anak domba yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan itu oleh Yesus diberikan makna baru. Bahwa dia sendirilah yang merupakan anak domba Paskah, dia sendirilah yang berikan kepada kita semua roti tak beragi itu menjadi inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian. Kata-katanya masih ada dalam kesinambungan dengan cara berpikir dalam umat perjanjian lama. Darah perjanjian yang apa? Yang menebus. Lalu dikatakan bahwa kita semua telah ditebus dengan darah yang berharga, bukan dengan emas atau perak atau dengan harta yang lain, tapi kita ditebus dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Ditebus artinya apa? Kita dibebaskan. Seperti kalau orang punya pinjaman, punya hutang, entah hutang biasa, hutang dari pihak-pihak yang bank atau bahkan juga pinjol sekarang yang ini betul dibebaskan. Ditebus seperti dibebaskan. Ini orang merdeka yang tidak lagi dalam punya hutang, punya suatu pinjaman pada orang lain. Dia orang merdeka. Itulah gambarannya dalam umat perjalanan bebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka meninggalkan itu dan menuju tanah terjanji. Dalam perjanjian baru kita dibebaskan dari dosa. Dan itu memberikan kepada kita kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, berkat apa? Yang dalam iman Kristiani dalam perjanjian baru, berkat pembaptisan. Bahwa kita makanya lanjut dari kemarin kita dimasukkan dalam hidup Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dengan demikian kita semua dalam seperti dikatakan di dalam hukum kanon maupun di dalam katekisme Gereja Katolik, dengan begitu kita diberi apa? Diberi anugerah hidup ilahi. Kita dibebaskan dari dosa, kita diberikan anugerah hidup ilahi, kita menjadi anak-anak Allah. Nah, inilah yang menjadi martabat baru bagi kita berkat darah Kristus yang dikorbankan di kayu salib sekali selamanya.
Dan katakan di dalam Ibrani tadi, bahwa ia sekaligus bertindak sebagai imam, sekaligus korban persembahan, sekali selamanya. Dengan begitu, dalam umat perjanjian baru tidak ada lagi korban-korban dalam ritualnya. Tidak ada lagi korban-korban ritual penyembelihan kambing, penyembelihan domba, sapi, dan binatang korban lain. Dalam ritual, dalam ibadah nggak ada lagi. Yang ada adalah yang sudah kita rayakan dalam Ekaristi, yaitu bahwa kita mempersembahkan roti dan anggur bersama seluruh suka duka hidup kita, dan kita diajak untuk menyambut perjamuan baru. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dan apa yang kita lakukan di dalam perayaan Ekaristi, kita sungguh meyakini bahwa dalam tubuh dan darah, dalam roti dan anggur yang nanti dikonsekrasi dalam doa syukur agung itu sungguh kita yakini sebagai tubuh Kristus, sebagai darah Kristus. Dan ini keyakinan iman kita. Karena paham tentang Ekaristi ini dalam perjalanan sejarah juga ikut menjadi salah satu faktor pembedanya. Bahkan membuat lalu berbagai macam perbedaan pahamnya. Maka kalau orang mengatakan sudah ikut perjamuan Tuhan, yang mana dulu? Beda ya Tuhan ini Romo tidak ya? sama. Beda ya? Tidak sama. Karena pahamnya tidak selalu sama. Nah, saya mendapatkan sebuah, ini gambar yang menarik ini. Gambar yang menarik yang dikatakan, how Jesus should have said the words of institution if one is. Jadi bagaimana kira-kira Yesus akan ngomong kalau dengan kata-kata dalam Ekaristi, kalau seorang itu apa? Itu tergantung dari denominasinya. Nah, saya kira ini rumah saya yang menarik yang mungkin boleh juga kita ya ini sedikit gambaran untuk menyatakan bahwa tidak sama. Jadi kalau udah ikut perjamuan yang mana? Nanti dulu. Dalam iman Kristiani Katolik jelas. Kita mengikuti seperti yang dikatakan dalam Injil bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Ya itu yang kita imani. Kehadiran nyata Yesus yang dalam istilah teologi dinamakan realis presentiae. Jadi kehadiran nyata Yesus sebagaimana Yesus yang menyatakannya dalam perjamuan malam, dan kita melakukan itu apa? Karena diperintahkan oleh Yesus. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi kalau kita melakukan itu, kita mengikuti apa yang diperintahkan Yesus. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena sungguh ingin menyatakan dan melakukan apa yang dikatakan Yesus sendiri. Nah, dikatakan di sini di dalam lembar ini ya, kalau itu Katolik dan Ortodoks itu hampir mirip. Dalam paham tentang Ekaristi, dikatakan, ya Yesus pasti akan mengatakan, this is my body. Inilah tubuhku, seperti yang kita dapatkan di dalam, atau kita dengarkan tadi dalam Injil. This is my body, this is my blood. Ya, kalau yang lain bisa macam-macam variasinya tergantung keyakinannya. Ada yang mengatakan, this contain my body. Ya, ini hanya mengandung ini. Atau dikatakan yang lain, dikatakan inilah tanda kehadiranku. Tapi apakah ini sungguh tubuhnya? Ya, nggak jelas itu. Atau mengatakan, ya ini kayaknya tubuhku sih. Jadi tergantung, oh ini hanya simbol dari tubuhku. Ini hanya lambang dari tubuhku. Atau dikatakan, inilah sebuah simbol dari tubuhku. Dan itu hanya satu saat saja. Saat itu setelah selesai. Misalnya selesai ibadah, bukan lagi. Atau mengatakan, ya, this means my body, whatever that means. Ya, ini maksudnya seperti tubuhku, ya, apapun kamu memaknanya lah, apapun kamu memahaminya lah. Ya. Atau dia mengatakan bahwa this is bread, it will help you remember. Ya, ini hanya roti aja, tapi ini akan membantu kamu untuk mengenangkan dia. Nah, maka beda ya. Tergantung juga denominasinya, harus kita tahu ini. Jadi supaya umat kita kadang-kala udah ikut perjamuan, ya perjamuan yang mana dulu? Karena pahamnya beda. Itu sebabnya dalam gereja Katolik ya, kalau mereka yang dikatakan kadang-kala yaitu diucapkan, tapi ya kadang-kala juga hanya disampaikan dari pemahaman,
atau dalam hanya teks, bagi yang belum terima komunion pertama dan belum atau tidak baptis Katolik dan komunion pertama, ya mohon tidak sambut gitu, karena pahamnya berbeda. Dan kita orang Katolik meyakini bahwa inilah kehadiran nyata Kristus sebagaimana dia kehendaki dalam Injil. Realis presensia, melalui tubuh dan darah Kristus menjadi dari roti dan anggur ketika dikonsekrasi, dan itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan bukannya saat Ekaristi, maka sesudahnya pun tetap diyakini itu hadir di situ. Itulah sebabnya dalam Gereja Katolik ada penghormatan secara khusus, devosi pada khusus pada sakramen Maha Kudus yang kita sering sebut sebagai adorasi. Jadi dalam adorasi pun kita yakin itu Yesus juga hadir. Dan karena itu juga yang roti yang dikonsekrasi itu kita simpan dalam tabernakel. Tabernakel sebenarnya kan kemah Allah, tempat kediaman Allah yang kita gunakan untuk apa? Satu, untuk mereka yang sakit, kita berikan sebagai kekuatan bagi mereka yang sakit atau mereka yang ada dalam situasi yang akhir, diberikan bekal untuk menuju kehidupan kekal bagi mereka yang ada dalam saat-saat yang akhir dalam hidup mereka. Jadi demikian, bukan hanya memang saat dirayakan Ekaristi ini, saat menerima, disambutnya, tapi juga setelahnya, itu tetap kita yakini sebagai Tuhan yang hadir, tubuhnya yang diberikan kepada mereka yang sakit, mereka yang tua, lansia, mereka yang karena situasinya tidak bisa ikut ke gereja, maka biasanya prodiakon atau imam sendiri lalu membawa komuni itu kepada yang membutuhkan karena tidak bisa hadir dalam Ekaristi yang nyata. Dan sekaligus juga ada yang dinamakan adorasi. Adorasi sakramen Maha Kudus, di mana sakramen itu ditahtakan dalam monstran atau juga bahkan dalam tradisi dalam hari raya tubuh dan darah Kristus atau Corpus Christi ini ada prosesi ya. Ya tergantung, ada yang keliling kota, ada hanya keliling kompleks gereja saja atau dalam gereja saja. Tapi itu bagian dari sebuah tradisi bahwa kita menghormati Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, dalam roti hidup, tubuhnya yang juga dihormati dan disembah dalam ibadah atau ungkapan-ungkapan devotif di luar Ekaristi. Jadi itu sebabnya kalau kita kenal kadang-kadang di Jumat pertama, ada juga pada hari raya tubuh dan darah Kristus, ada saja hari kesempatan-kesempatan tertentu itu ditahtakan untuk umat sejenak berdoa, untuk sejenak hadir di hadapan Tuhan. Dan juga beberapa paroki, beberapa gereja itu ada kapel-kapel adorasi di mana sakramen Maha Kudus ditahtakan, orang bisa datang padanya dalam hening, berdoa, merasakan kehadiran Tuhan yang hadir dalam Ekaristi, dalam roti hidup, sebagaimana menjadi kekuatan kita. Ya kita orang manusia butuh makan, butuh minum. Dan kita manusia terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Nah, makanan badan kita kan jelas ya, makanan yang bergizi. Maka jangan sampai anak-anak nggak diberikan makanan bergizi, jadinya stunting. Ya nggak boleh, kita harus berusaha itu. Makanan tubuh jasmani harus dipenuhi, yang sehat dan seimbang. Jangan sampai juga menjadi obesitas atau nggak sehat, itu juga nggak bagus. Tapi makan yang perlu, tubuh kita perlu, jiwa kita juga perlu. Orang merasa dihargai, diterima, dicintai, disayang. Itu juga kebutuhan jiwa. Banyak orang sekarang ini merasa banyak menjadi menderita. Banyak orang menjadi bisa sampai kepada gangguan kejiwaan karena merasa tidak mengalami. Tidak ada asupan kejiwaan di mana orang merasa diterima, disayangi, dihargai, diapresiasi, berarti, bermakna. Dan yang ketiga, badan, jiwa, dan roh. Roh kita, rohani kita, karena kita dikatakan menjadi semakin ilahi, maka kita juga diberikan makanan jiwa kita, yaitu bagi orang Katolik, yaitu adalah Ekaristi. Jadi itulah sebabnya kita semua dengan begitu, baik badan kita, jiwa kita, maupun roh kita mendapatkan asupan yang semestinya. Dan kita bersyukur bahwa Gereja Katolik
yang seluruh iman yang kita, kekayaan iman yang kita hayati dan kita laksanakan, kita mensyukuri bahwa Tuhan memberikan pada kita semua makanan jiwa. Dan itu yang saya kira yang membuat Mada yang sangat indah, sangat bagus, klasik, yaitu Santo Thomas Aquinas yang memberikan salah satu karya besar beliau yang kita kenal dalam lagu Adorote, Tantum Ergo dan seterusnya. Memberikan pujian kepada Sakramen Maha Kudus, Allah yang tersamar tapi sungguh nyata hadir. Saya kira itu perlu menyegarkan ya. Anda semua sudah tahu, tapi saya menyegarkan bahwa inilah paham yang harus kita yakini dan kita sadari, inilah sehingga kita tidak perlu merasa kurang atau kita tidak perlu merasa ya kita sungguh bersyukur gitu bahwa kita diberikan santapan roh kita, santapan rohani, yaitu tubuh dan darah Kristus. Ya. Terima kasih Romohani untuk permenungannya. Di sesi pertama ini kita ada di penghujung acara. Nanti kita akan lanjutkan, Romo, kita akan jeda sejenak. Okay. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua masih bersama dengan Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SJ dan saya Katrina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah Romo, tadi di sesi pertama Romo banyak sekali membahas mengenai tubuh dan darah Kristus ya Romo, bahwa kita itu sebagai umat Katolik sungguh sangat-sangat dicintai Tuhan karena nyata Tuhan itu hadir dalam Sakramen Maha Kudus ya Romo. Ya Romo silakan dilanjutkan. Ya itu saya kira seringkali yang perlu kita orang Katolik sungguh-sungguh mendalami kekayaan rohani iman kita. Karena kadang-kala ya orang menjadi tidak paham atau karena tidak paham lalu jadi tidak menghargai. Nah itu yang sangat disayangkan bahwa orang bagi kita orang Kristiani Katolik yang paling penting yaitu adalah ya dalam puncaknya dalam ibadah-ibadah kita adalah ketika dalam liturgi Ekaristi itu, di mana kita dan ditutup dengan kita menyambut komuni kudus itu. Nah, ini penting karena apa? Karena ya seringkali tadi bahwa orang bisa yang anggap sama aja gitu loh. Ya kita sama-sama percaya Yesus gitu. Ya betul sama-sama Yesus. Tetapi dalam pokok-pokok tertentu kita memiliki perbedaan sangat-sangat tajam dan berbeda. Dan bahkan itu dalam sejarah itu yang membuat ya kepisah, nggak mau yang begitu. Jadi ini saya kira supaya dipahami, karena kalau tidak ya orang merasa ikut perjamuan yang mana gitu. Atau jadi ada orang yang maunya misalnya online aja Romo, walaupun itu sekarang termasuk. Ini bukannya pandemi lagi. Itu saya kira juga termasuk bahwa kita bersyukur sekarang umat juga udah kembali kepada ini karena ya itu situasional di mana kita tidak bisa karena alasan-alasan kesehatan yang kalau dalam hukum gereja secara umum, kalau menyangkut keselamatan jiwa itu yang pertama-tama, ya hidup dulu itu. Itu yang nggak boleh ditawar. Ya kalau udah kita nggak hidup ya semuanya selesai kan, nggak ada artinya gitu. Maka ketika dalam situasi yang sangat darurat, kritis dan sangat darurat, di mana keselamatan jiwa terancam, ya itu yang penting hidup dulu gitu loh. Jadi supaya kita juga paham dalam gereja Katolik, ketika situasinya nggak ada, maka berarti otomatis ya nggak berlaku hukum di mana ketika kita boleh ya ikut Ekaristi atau menyambut online atau apa, ya nggak, itu menjadi tidak berlaku lagi. Maka saya kira saya mengajak Anda semua ya dulu sebelum pandemi saya sebagai pastor pada katedral itu ya pernah diminta oleh Bapak Uskup untuk ya, coba kamu Romo siapkan untuk membantu salah satu dari misa itu ada yang di-online-kan sehingga pada waktu sehingga yang sakit yang karena situasinya bisa mengikuti.
Dan nanti disempurnakan dengan perjamuan datang memberikan komuni. Itu sebelum pandemi. Jadi saya kira sangat luar biasa. Maka itu sebabnya ya kita sudah siap. Ketika pandemi di mana harus tidak boleh lagi bertatap muka, maka kita juga sudah menyiapkan itu. Tapi sekarang ini situasi berubah, maka ya kehadiran Tuhan dengan menyambut hadir langsung. Beda ya Romo maksudnya kalau di rumah itu ya? Ya tentu saja. Tentu saja karena dengan demikian kita membangun persekutuan. Jadi komuni itu artinya bukan rotinya saja. Tentu itu tanda yang paling nyata. Tetapi bahwa kita dengan komunio itu berarti menjadi satu, kita berarti berkumpul, berimpun. Karena dengan begitu jadilah yang namanya gereja, yaitu umat Allah yang berimpun. Dan dalam liturgi gereja yang resmi, kita selalu ada dalam 3 keluarga besar. Dan itu ada di dalam kesatuan itu. Yaitu apa? Mereka yang mulia, yaitu para kudus. Mereka yang sudah meninggal, arwah orang beriman. Dan kita yang masih berjuang, maka sering disebut sebagai gereja yang mulia, gereja yang sedang menanti berharap, dan gereja yang berjuang atau berziarah. Ya kita-kita ini. Itu digambarkan dalam tata letak gereja, dalam kalau umat perjanjian lama punya ada kemah perjanjian, ada tempat yang maha kudus, tenda perjumpaan dan seterusnya. Ya kita punya gereja dengan struktur yang jelas. Di mana di situ digambarkan ada altar. Biasanya altar itu adalah tempat di atas makam orang kudus. Tapi karena orang kudus kan tentu saja ya terbatas kan. Makanya ditaruh relikwinya. Tanda orang kudus itu. Atau orang kudus syukur dapat dari pelindung gerejanya. Kalau tidak ya relikwi orang kudus di situ. Itu yang mulia. Yang berharap ya tentu beberapa sekarang tradisi gereja-gereja tertentu memiliki di bawah ya basementnya itu atau cryptnya itu ada makam-makam mereka yang sudah meninggal. Atau juga kadang-kadang malah jadi kolumbarium. Mereka abu jenazah yang sudah meninggal. Atau kalau dalam tradisi di mana masih punya tanah yang luas, di belakangnya adalah makam. Atau mereka menyebut kerkhof, taman gereja. Dan yang berimpun berkumpul itu. Jadi 3 kesatuan ada dalam kesatuan komunio. Yaitu dan dalam doa semua, doa resmi gereja Ekaristi disebut. Para kudus, mereka yang sudah meninggal, dan kita masih berjuang bersama Bapak Suci Paus, Fransiskus, sekarang ini, Bapak Uskup, Ignatius Kardiosuaryo, dan seluruh ini. Jadi ini kesatuan gereja diwujudkannya dalam Ekaristi itu. Kesatuan kita sangat penuh, baik antar kita, maupun juga dengan saudara kita yang sudah mendahului kita, maupun saudara kita yang sudah mulia, yang menjadi teladan, inspirasi bagi kita semua untuk ke sana. Sebagaimana Ekaristi telah menghidupi mereka sehingga bertumbuh dalam kesempurnaan, nah kita juga punya model, kita punya contoh, kita punya jalan, kita punya akses dengan doa-doa mereka, dengan berbagai macam teladan mereka, kita boleh ikut menjadi semakin bertumbuh dalam kesempurnaan kasih. Dan itulah yang diharapkan dari Ekaristi. Ekaristi yang pertama-tama mengajak kita semua menjadi insan-insan Ekaristi, berarti kita diubah oleh tubuh dan Kristus yang kita sambut itu. Kita menjadi dari insani menjadi semakin ilahi. Itulah jalurnya, itulah tracknya. Bahwa kita bukan sekedar manusiawi, tapi kita menjadi semakin ilahi. Dan untuk itu kita diberikan daya yang luar biasa, kekuatan luar biasa, asupan yang luar biasa, yaitu dalam rupa roti dan anggur tubuh darah Kristus ini. Ini adalah makna yang paling dalam dari Ekaristi, di mana kita akhirnya diajak untuk apa? Untuk pertama-tama bersyukur, lalu berbagi, dan itulah nilai yang paling dasar dari Ekaristi. Dan itu Kak, yang saya kira Bapak Uskup kita membuat tulisan buku kecil tentang Ekaristi, dan 3 hal itu yang selalu dikatakan Yesus dalam pergandaan roti, dalam perjamuan malam terakhir, maupun yang diulang oleh imam seluruh dunia, imam Katolik tentunya, dalam Ekaristi. Mengambil, mengucap syukur,
lalu membagi-bagikannya. Inilah pola yang harus menjadi cara hidup kita sebagai orang Kristiani, dan sehingga demikian dengan begitu kita menjadi insan-insan Kristiani. Yaitu yang sangat bersyukur, bersaudara, dan berbela rasa. Itu yang diungkapkan oleh Bapak Uskup kita, dan kali ini juga tema itu yang sekarang juga dipakai sebagai tagline dari kunjungan Bapak Suci Fransiskus yang akan datang ini. Beriman, bersaudara, bela rasa. Itu satu rangkaian. Itulah begitu kita lakukan, maka kita semakin menjadi insan ekaristi. Tanda kalau kita beriman dengan sungguh, tandanya apa paling konkret? Kita bersaudara sama orang. Itu yang dikatakan Paus Franciscus dengan Fratelli Tutti. Pesan penting, maka kalau nanti kita menyiapkan kedatangan Paus juga bagaimana semangat-semangat yang ingin digelorakan lagi oleh Paus Franciscus. Yaitu apa? Fratelli Tutti. Kita semua bersaudara. Dan kalau kita sungguh bersaudara dan persaudaraan kita Kristiani, tandanya apa? Ya kita membedakan dengan kelompok, geng, gerombolan, bahkan mafioso dan sebagainya. Apa bedanya? Yang membedakan adalah kalau dalam iman Kristiani yang sejati muncullah yang namanya bela rasa, belas kasih, berbagi. Itu yang digambarkan dalam cara hidup jemaat perdana. Mereka bertekun dalam doa, dalam puji-pujian, memuliakan Tuhan, mendengarkan ajaran para rasul, mendengarkan sabda, dan mereka saling berbagi di antara mereka sehingga tidak ada yang berkekurangan. Itulah cara hidup di mana gambaran dalam kisah para rasul yang mesti juga menjadi pola model kita semua. Kalau itu sungguh-sungguh ekaristi. Ini yang membuat apakah ujiannya di situ. Apakah setelah ekaristi kita sungguh-sungguh boleh mengalami Tuhan yang menggerakkan kita untuk semakin hidup dalam semangat kasih itu. Nah, saya kira dalam salah satu dokumen Eucharisticum Mysterium nomor 13, itu pengajaran dari Paus Benedictus kalau tidak salah, atau dalam dokumen Eucharisticum Mysterium nomor 13 dikatakan begini. Setiap orang yang ambil bagian dalam perayaan Ekaristi haruslah penuh gairah ingin berbuat baik, menyenangkan Allah, dan hidup pantas sambil membaktikan diri kepada gereja, melaksanakan apa yang diajarkan kepadanya, bertumbuh dalam kesalehan. Ia pun akan siap menjadi saksi Kristus dalam segala hal, dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, agar dunia diresapi dengan semangat Kristus. Jadi itu yang menjadi tantangan kita, apakah kita sungguh-sungguh menjadi insan ekaristis. Itu yang dikatakan juga oleh Paus Franciscus dalam kesempatan tentang ekaristi, perjumpaan tentang pendalaman tentang ekaristi. Beliau mengatakan ungkapan yang menarik, bahwa ekaristi adalah rumah dan sekolah cinta kasih dan persaudaraan sejati. Jadi ekaristi adalah rumah dan sekolah cinta kasih dan persaudaraan sejati. Itu artinya apa? Bahwa disitulah rumah, berarti itu tempat di mana dihayati, dihidupi. Sekolah kita belajar, mempelajari, dan bukannya mempelajari, akhirnya melakukannya. Apa itu? Ya cinta kasih dan persaudaraan sejati. Maka tadi dikatakan, ya selalu dikatakan bahwa semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin juga berbela rasa, peduli dalam kasih kepada mereka yang kurang beruntung. Nah, inilah yang menjadi, kalau boleh dikatakan sekarang, ya di mana kita sering melihat berbagai macam banyak kasus-kasus dunia ini, ya korupsi yang ditandai dengan orang keserakahan. Dan boleh dikatakan bahwa ekaristi ini mestinya, kalau dihadir sungguh, ini menjadi obat penawar atau antivirusnya keserakahan itu. Itu dikatakan juga oleh Mahatma Gandhi, ya kalau tidak salah. Dia mengatakan kurang lebih begitu. Bahwa Tuhan Allah menciptakan dunia penuh, mencukupi untuk memberikan makan kepada berapapun anak manusia yang akan lahir di muka bumi ini. Akan tetapi tidak pernah mencukupi untuk memuaskan nafsu keserakahan
bahkan satu manusia sekalipun. Itu artinya apa? Kalau keserakahan, yaitu ya nggak pernah cukup ya. Nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Maka dalam ya ungkapan anekdot atau joke yang sering atau yang saya kira baik disampaikan atau ini ya dikatakan bahwa ya apa? Ya kalau orang sangat miskin sekali, itu pertanyaan dalam sehari-hari bertanya begini bunyinya. Apakah kita makan hari ini? Kalau udah meningkat taraf hidupnya, kesejahteraannya, pertanyaan ternyata berubah. Pertanyaan menjadi, hari ini kita makan apa? Sudah pasti makan, lalu mulai pilihan, memilih menunya. Kalau naik lagi, orang akan bertanya, berubah pertanyaannya tentang makan, menjadi, hari ini kita makan di mana? Makan menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup, menjadi gengsi, menjadi prestisius, menjadi ya kadang-kadang malah jadi flexing, ya pamer. Makan di mana, di hotel mana, di mana. Dan saya kira sekarang ini coba dilihat umat kita, apakah kalau mau makan itu yang pertama-tama kalau dulu berdoa, sebelum makan doa. Kalau sekarang sebelum makan foto dulu, nggak lupa berdoa. jadi makan di mana? Langsung pasang status, Romo. Kalau naik lagi, bisa berubah menjadi hari ini kita makan siapa. Nah itulah keserakahan. Tak ada batasnya. Maka Ekaristi, kalau dikatakan Paus Fransiskus adalah sekolah dan rumah cinta kasih bersaudara. Itulah melatih kita setiap hari supaya jangan kebablasan, jangan menjadi serakah, tapi sebaiknya menjadi orang yang murah hati berbagi dalam semangat bela rasa, semangat kepedulian kepada sesama. Itu saya kira yang perlu untuk selalu kita ingat. Justru Ekaristi membentengi kita. Ya, mengingatkan kita selalu. Supaya jangan sampai kita kehilangan arah. Sampai menjadi keserakah. Tapi selalu ingat bahwa orang Kristiani itu justru nilainya kalau ia sungguh memiliki bela rasa. Kalau ia sungguh berbagi dengan sesama. Dan itu yang saya kira dengan sangat jelas ditangkap oleh seorang Beato yang sangat muda sekarang yang lagi ini, Beato Carlo Acutis yang moga-moga kalau tidak salah karena dia ada banyak dan dia yang mewartakan melalui media sosial, melalui website yang dia buat sampai sekarang masih ada, bagaimana mukjizat Ekaristi. Menarik orang muda ini. Bahwa dia dalam kemudaannya, dalam kekiniannya mewartakan Ekaristi. Dan dia punya suatu ungkapan yang menarik ya. Kita ini lahir sebagai asli, tapi kita mati sebagai orang fotokopi. Artinya kita kehilangan, tidak menjadi diri kita sendiri sebagai Tuhan kehendaki. Dan dia mengatakan ungkapan yang dia menarik tentang Ekaristi, dikatakan begini. Tujuan hidup kita adalah keabadian, bukan kefanaan. Keabadian adalah tanah air kita. Kita selalu diundang berada di surga, ikut serta dalam perjamuan abadi. Nah, moga-moga ini pengingat kita semua. Ini yang ngomong anak muda. Anak muda ke kita yang umurnya kurang lebih belasan tahun, remaja ini. Tapi dari sampai pada sebuah pemahaman yang begitu luhur. Dan karena itu, ya, gereja mengakuinya sebagai Beato. Yang mungkin moga-moga dalam waktu dekat juga akan menjadi santo. Karena biasanya tahap akhir kalau orang dinyatakan sebagai orang kudus, itu adalah kalau melalui doa-doanya, mulai pengantaraannya, banyak orang-orang mendapatkan berkat, mendapatkan kebaikan, keselamatan, kesembuhan, berkat melalui pengantaraan doa-doa para kudus ini. Salah satu sebagai salah satu syarat bahwa orang yang akhirnya dinyatakan santo atau santa, itu kalau orang melalui berdoa kepadanya dengan santa, beato atau beata tertentu, lalu banyak umat mendapatkan rahmat Tuhan. Itu berarti apa? Menjadi kudus itu berarti menjadi berkat itu bukan hanya saat ini. Setelah mati pun jadi berkat. Nah, itulah orang kudus. Luar biasa ya, Romo. Nah, ya, itulah orang kudus. Saat hidup dia berbagi berkat. Tapi setelah meninggal pun dia masih menjadi berkat bagi orang yang lain. Nah, itulah nama bedanya dengan orang biasa dan orang kudus. Maka setiap akhir misa kita diingatkan
Ya, setiap diingatkan bahwa selama berkat, harapannya apa? Supaya kita tidak hanya mau menerima berkat Tuhan, tapi kita juga bisa menjadi berkat, membagikan berkat itu pada sesama melalui apa yang bisa kita bagikan, dari apa yang kita terima dari kemurahan Tuhan itu. Itu maknanya. Jadi orang hanya minta aja, tapi orang juga sungguh-sungguh mau berbagi berkat karena dia mengalami betapa banyak berkat Tuhan, dia bersyukur. Maka dikatakan hanya kalau orang mau bisa bersyukur, dia bisa berbagi. Kalau orang nggak pernah bersyukur, akan sulit untuk berbagi. Karena rasanya selalu tidak ada yang cukup. Lalu adanya kurang dan kurang. Dan itu mendorong orang akhirnya sampai pada titik yang namanya keserakahan. Kalau sudah serakah, pasti tadi tega hati terhadap siapapun, terhadap sesama, terhadap alam ciptaan apalagi, dengan mudah dia ikut juga kontribusi dalam merusak alam ciptaan ini. Itulah kalau orang manusia sudah kehilangan tadi perspektif seperti dikatakan oleh Karl Agutus tadi, dan juga dalam semangat Ekaristi yang selalu kita rayakan ini. Semoga sebagaimana dikatakan 3 hal poin ini, juga saya kira ada buku kecil, Bapak Uskup kita membuat buku kecil, saya kira sangat baik tentang Ekaristi. Dan 3 poinnya adalah beriman, bersaudara, bela rasa. Ini ujiannya. Jadi misa atau Ekaristi berhasil itu bukan ketika core-nya bagus atau petugasnya juga dengan perfect atau khotbah romonya bagus dan bersemangat sebagainya. Tapi apakah ini menggerakkan orang supaya bertumbuh makin kuat imannya, makin bersaudara dengan semua saudara, fratelli tutti, dan juga membuat ia berbela rasa, baik kepada sesama maupun kepada alam ciptaan ini. Nah, kalau begitu maka kita sungguh-sungguh telah menjadi insan-insan Ekaristis. Moga-moga melalui perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita sungguh boleh menjadi insan-insan Ekaristis sejati, yang bersyukur pada Tuhan, sekaligus juga murah hati berbagi. Dengan begitu, kita boleh ikut serta membangun dunia ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera, sebagaimana diteladankan dalam pengalaman gereja awal, cara hidup jemaat yang perdana. Mereka saling berbagi satu sama lain, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dan masing-masing mengambil sesuai dengan keperluannya. Nah, kalau begitu tentu kita boleh berharap. Dan moga-moga Ekaristi ini menjadi sungguh-sungguh daya yang mengubah hidup kita. Daya mengubah hidup kita. Transformasi, sehingga itu yang membuat kita semakin ilahi. Saya kira begitu kurang lebih yang bisa disampaikan. Dan ya kalau tadi ngawali dengan pantun, ya saya juga ada berkaitan dari Ekaristi. Ya, burung tekukur berkicau di waktu pagi, suaranya indah mengena di hati. Cakep. Bersyukur dan berbagi, itulah makna Ekaristi yang sejati. Luar biasa. Terima kasih Romo Hani untuk permenungannya di hari ini. Romo sangat banyak sekali didapat. Tadi Romo, semoga kita semua sahabat Oase Rohani Katolik yang mendengarkan semakin menjadi insan Ekaristi. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Hani. Silakan Romo. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang makasih dan bersyukur atas segala kasih penyertaan-Mu, dan terutama atas anugerah Ekaristi Kudus yang kami sambut. Engkau memberikan kepada kami melalui Yesus Putra-Mu santapan rohani jiwa kami. Semoga hidup kami juga semakin diubah, semakin boleh bertumbuh dalam kesempurnaan kasih, menjadi insan-insan Ekaristi yang sejati. Dan ya berkat-Mu melimpah kepada saudara-saudari, seluruh keluarga, komunitas, pekerjaan, dan karya pelayanan saudara sekalian, serta mereka yang kita doakan dan kita kasihi, dengan berkat yang berlimpah-limpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Hani dapat menjadi semangat iman kita untuk menjadi insan Ekaristi. Akhir kata kami berdua
Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SJ, dan saya Katerina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan berkati.